Gimana keadaan hari ini? Ini minggu pertama ya, di saat kalian sudah mengalami libur selama 2 minggu. Ya, biar kalian bisa semangat dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Ibu ya, silakan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Hari ini berangkat semua ya, sehat-sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini di hari pertama, karena kalian dari tadi kelihatannya kurang semangat ya, kita lakukan ice breaking dulu ya. Coba lihat di situ ada kuisis yang Ibu bagikan, ice breaking, dibuka. Nah di situ masukkan linknya. Nah ini, nah tadi di situ ternyata yang lebih suka praktikum itu ada 13 orang dari 20 ya. Jadi mayoritas lebih suka ke praktikum. Sukanya pelajaran biologi. Nah, kimia hanya sukanya 5 orang. Tuh, pelajaran itu cuma 5 orang. Dari kuisis ice breaking yang tadi Ibu kasihkan, ternyata ada lampu, ada juga berhubungan dengan air. Nah, kita akan berbicara tentang topik ini yang bab pertama, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit, kita lihat dulu pengertian dari larutan. Larutan itu apa? Kita contohkan ya. Misalnya di sini Ibu gambarkan, ini air. Semua sama. Semua 5 mili, ini air. Ini gelas B. Gelas B ini kita isikan 1 sendok. Misal garam. Tahu garam dong? Pasir. Ini anggap gelas B kan ketiga. Kalau kita lihat di sini ada gula pasir, garam, ada pasir, A dan B. Ini akan terjadi apa? Larut ya. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan larutan itu di sini ada gula pasir, ada garam. Pasir bagaimana kira-kira? Tidak terlarut. Yang saya seperti ini. Tadi ada garam dan gula. Kita bahas yang tadi sejenis ya, karena tadi larut. Nah, apakah isi larutan garam dan gula? Manakah pelarut dan zat larutnya? Jadi tadi mana yang dinamakan pelarut? Air ya, ini air. Berarti yang berperan sebagai zat larutnya adalah garam dan gula. Nah, jadi yang dimaksud dengan larutan adalah itu adalah campuran homogen yang terdiri atas zat larut dan pelarut. Elektrolit dan non-elektrolit pada yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Tadi elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian yang berikutnya kita akan membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Nah, tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini, kalian itu akan melakukan pembelajaran dengan problem based learning atau PBL. Nah, dengan eksperimen menggunakan virtual lab ya. Jadi nanti didiskusikan dengan kelompok. Nah, Ibu harapkan
terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap percaya diri, berpikir kritis, kerjasama, aktif, tanggung jawab. Nah, jadi nanti selain ada penilaian kelompok, ada juga penilaian individu di saat kalian mengerjakan percobaan menggunakan virtual lab. Elektrolit dan non elektrolit, simak dulu videonya yang ada di sini. Kalian tahu bagaimana logam dapat menghantarkan arus listrik? Logam dapat menghantarkan arus listrik. Semua zat cair dapat menghantarkan listrik. Maka pada bab ini kita akan mempelajari tentang sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Apakah semua zat dapat menghantarkan arus listrik? Kira-kira dapat atau tidak semua? Tidak semua ya. Nah, untuk membuktikannya apakah benar itu bisa menghantarkan listrik atau tidak, kalian silakan berkelompok. Nah, ini itu beranggotakan 4 orang. Sudah dibagi, kemudian setiap kelompok nanti ibu bagikan LKPD. Nah, ini LKPD-nya tampilannya seperti ini. Nanti ibu minta tolong ya Angga ya, bagikan setiap kelompoknya. Nah, LKPD ini di sini kalian tuliskan nama kelompoknya, nama lengkap, bukan nama panggilan, nama lengkap. Kemudian tuliskan kelasnya, kelas 10 MIPA 1. Kemudian kalian buka, pelajari, di situ ada KD, tujuan pembelajaran dan petunjuk yang akan digunakan di dalam penggunaan percobaan kita hari ini, yaitu menggunakan bantuan virtual lab. Ya, kita nanti Ibu sudah share linknya ya, silakan virtual labnya dibuka dan kelompoknya silakan posisinya diubah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Angga, Ibu minta tolong bagikan. Kemudian kalau sudah petunjuknya sudah ya, kita akan membuka virtual lab. Virtual lab sudah ada? Sudah dibuka. Nah, di situ silakan baca petunjuknya. Itu linknya sudah ya di-share, itu yang di PowerPoint juga sudah nampak virtual lab. Nah, tampilannya itu nanti akan seperti yang ada di PowerPoint. Mungkin kalau di HP agak sedikit lebih kecil ya. Silakan kalian lihat. Nah, di situ ada beberapa zat yang akan kita gunakan untuk menentukan manakah elektrolit, manakah non elektrolit. Tinggal mengklik, kemudian saklarnya kita geserkan ke kanan sampai amonium hidroksida. Silakan isi ya. Untuk yang tabel yang pertama, nyala lampu. Kalau saklar kalian klik geserkan ke kanan, itu nanti akan lampunya terlihat nyala, terang, redup, atau tidak menyala. Nanti di tabel yang ini ya, kalian sambil kalian mengerjakan, Ibu teliti memberikan penilaian sikap. Kalau sudah semua diisi, ini kan tadi sudah dibagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, Ibu bagi, nanti kalian presentasikan hasil tabel yang percobaan tadi dan jawaban yang isian yang ada di LKPD. Jelas? Glukosa tidak menyala dan tidak ada gelembung. Keempat, asam klorida terang dan banyak gelembung. Apa saja yang menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas banyak? Jawabannya 1. Garam, 2. Asam hipoklorat, 3. Asam klorida, 4. Natrium hidroksida, 5. Kalium klorida, 6. Kalium klorida, 7. Asam nitrat. Elektrolit kuat, ciri-cirinya 1. Menyala lampu terang, 2. Banyak gelembung. Bahwa air itu di sini tidak menyala, gelembung gasnya tidak ada. Garam terang, gelembungnya banyak. Glukosa sampai amonium itu redup dan sedikit. Tadi semua jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke, ada pertanyaan nggak untuk sampai pengisian tabel dan
dan tadi LKPD yang sudah Ibu sampaikan? Ada satu tangan. Aji mau bertanya? Dijelaskan Ya. bahwa saat banjir kita harus memadamkan listrik agar tidak setrum. Tapi di saat kita melakukan percobaan dengan air, lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kenapa, Bu? Oke, silakan. Terima kasih. Kita uji cobakan pada virtual lab, ternyata menghasilkan tidak menyala dan gelembung gasnya tidak ada. Begitu semua nggak? Ya. Nah, kira-kira mengapa bisa berbeda antara video dan tadi percobaan? Ada yang tahu? Biasa adalah air yang sering kita lihat di rumah kita seperti air ledeng atau air hujan yang mengandung banyak mineral dan air. Sedangkan air murni atau air tersebut solidan terbentuk tanpa mineral dan kotoran. Dalam air murni atau air solidan seperti air biasa sehingga tidak ada ion di dalam. Oke, tepuk tangan buat Kode ya. Oke, di dalam air yang kita temui sehari-hari seperti air hujan, nah kemudian banjir, itu kok bisa menghantarkan arus listrik? Kenapa? Karena tadi ada senyawa-senyawa yang mengandung di dalamnya. Nah, zat-zat tersebut itu ada ion-ion yang menghantarkan arus listrik. Seperti apa aja? Ada kalsium, K ya. Anggotanya positif kan, makanya dia dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ada natrium. Natrium apa? Na. Dan ada zat mineral lainnya sehingga air yang kita temui seperti air hujan tersebut dapat menghantarkan arus listrik karena sudah tidak murni lagi. Dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini adalah, coba kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kesimpulannya adalah tarikan elektronik adalah mengantarkan arus listrik. Sedangkan tarikan elektronik tidak mengantarkan arus listrik. Sekian terima kasih. Tepuk tangan buat satu tadi. Nah, kemudian ada lagi nggak yang mau menyimpulkan? Elektrolit kuat ciri-cirinya terang terus banyak gelembung. Kalau elektrolit lemah redup sedikit gelembung. Kalau non elektrolit tidak menyala tidak ada gelembung. Kayak itu ya, dari ciri-cirinya ya. Dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini di sini lihat ya. Elektrolit itu pengertian elektrolit dibagi menjadi ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit tadi sudah betul ya yang disampaikan bahwa elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik. Ada elektrolit lemah. Cirinya itu berdasarkan lampu dan gelembung. Karena dia dapat menghantarkan arus listrik, kalau kuat otomatis lampunya nyalanya apa tadi? Terang ya. Nah ini kelihatan dari lampunya ya. Lampunya terang. Nah ini gelembungnya, titik-titiknya karena dia mengandung banyak ion, maka gelembung gasnya juga banyak. Sedangkan untuk elektrolit lemah, lampunya juga redup bahkan sama sekali tidak menyala ya. Tetapi ada ciri lagi yang mencirikan di bagian gelembung. Ya gelembungnya adalah sedikit. Sedangkan untuk yang non elektrolit diambil dari kata non artinya tidak. Karena tidak ada arus listrik yang mengalir di dalamnya, maka lampu pun tidak menyala alias mati ya. Dan otomatis gelembungnya tidak ada. Bisa ya? Linknya dibuka. Sudah dibuka? Nah, kemudian masukkan kodenya. Oke, selamat mengerjakan. Ini ada tiga besarnya, Yunisa, Sari, Nabila, Fitriani, dan Isma. Tepuk tangannya untuk tadi 5 besar. Itu nanti kita akan mengadakan namanya pengayaan ya. Jadi yang di atas nilainya besar tadi 5 tadi itu kita akan mengadakan pengayaan. Kira-kira siapakah yang akan tetap berada di posisi ke-1. Nah, kemudian yang nilainya
Ya, nah nanti kita akan melakukannya menggunakan kertas lembar ya. Oke, nah minggu depan kita akan mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium kimia. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca bacaan hamdalah.